Hai teman-teman, selamat datang di Pendapat Joseph. Rada terlalu siang tetapi tetap akan melakukan review lebih singkat pertandingan Roma lawan Atletico Bilbao. Dalam tingkat persahabatan, pertandingan ini berakhir seri 2-2. Lalu apa yang terjadi di sepanjang babak pertemuan pertama, match pertama dan satu-satunya ini? Satu faktanya adalah berbeda dengan Daniel De Rossi yang sangat fokus dalam sisi sayap, Ivan Juric lebih complicated dalam membangun memberikan instruksi serangan. Bahwa serangan memang dari sayap ciri khas Roma penting, tetapi bagaimana menjaga kualitas pertandingan dari tengah, berusaha untuk benar-benar menekan lawan, membuat lawan kurang kreativitas itu sangat dibuktikan sendiri. Dimana kayak Ivan Krajo, Inaki William, parah, dan beberapa pemain lain itu memang Atletico kesulitan mulai dari melakukan ekspresi dari serangan dari sayap itu sangat kurang ya, karena Angelino menekan, Hemaroso, Dika, Charlie, dan Mancini terkadang gantian, ada yang kadang Angelino mundur jadi back tengah atau si Hemaroso jadi back kiri, Mancini jadi tengah, atau ada kadang Evan Dika jadi gelandang bertahan. Semuanya berusaha untuk menekan bola dan jangan sampai masuk ke daerah pertahanan Roma. Mungkin di babak pertama sangat sedikit kerja keras dari Miles Sliver untuk menjadi benteng pertahanan terakhir Roma sebanyak 35 menit dan 10 menit mengambang di tengah. 35 menit hampir jarang Miles Sliver melakukan penyelamatan hingga 69% enggak bola posisi ada di Roma. Kenapa akhirnya Roma hanya mencetak 1 gol ya? Gara-gara ya secara praktis pada saat lawan memberikan tekanan begitu tinggi untuk tim lawan secara praktis akan mundur dan melakukan pertahanan yang dalam untuk menahan serangan lawan, menyebabkan kotak bintang setiap penyerang atau gelandang yang bernaluri menyerang masuk ke kotak penalti akan ditahan 2-3 pemain belakang. Bahkan pemain yang bernaluri menyerang di tim akan lebih bersifat bertahan. 1 gol. Nah, 1 gol ini itu memang satu ya kurangnya pemain Angel Bilbao untuk reaktif dalam memahami gaya serangan Darford, Darvid, dan Angelino memberi umpan pada Armandovski dan cetak gol. Nah, petakannya tuh muncul di babak kedua. Sebenarnya nggak begitu sih. Yang jadi permasalahan di babak kedua adalah ya praktisnya
ada penurunan stamina pemain yang menyebabkan permainan kacau. Apakah itu salah beberapa pergantian, misalnya Dybala digantikan Blazarski, tapi Blazarski memberikan kontribusi juga. Anderson Narodov gantikan Wolfi, ya so-so, nggak ada benar-benar bisa dipersalahkan. Tapi kalau bagiku adalah yang paling penting adalah kamu punya satu pemain yang dibuktikan tetapi punya kualitas bikin permainan lawan berantakan. Kamu punya Zelensky yang punya kebiasaan sedikit provokatif, sedikit keras kepala, sedikit provokatif, sedikit punya gaya pikir beda dalam menaklukkan lawannya, yang bikin pemain gaya yang main di Liga Spanyol atau bermain dengan gaya Spanyol, tiki taka atau whatever Spanya style, ini pemain kayak antitesis yang bikin dia punya kecepatan tapi juga tengilnya tuh bikin pemain dari klub Spanyol itu naik pitam. Sering banget bikin pemain itu diperingatkan wasit, kadang di kartu, dan memang bisa di kartu, tetapi lo nggak mainin, lo bekuin. Secara taktikal menurutku ini sedikit merugikan Roma. Harusnya Roma memang bisa jauh lebih unggul, misalnya kalau bukan semua pemain tersedia. Kalau ada pemain ini mungkin at least di 20 menit terakhir rasain dia kan jadi sisi yang beda, karena kita sangat melihat bagaimana Inaki William, Nico William cukup terganggu pada saat dia sudah tertinggal, tetapi di satu sisi aliran bola dan Atletico Bilbao yang baru dibangun di at least 6 menit 65 itu belum berjalan kondusif, tidak berjalan kondusif. Ada beberapa pemain yang gagal melakukan diving, ada beberapa pemain yang terluka sendiri. Ditambah seperti itu, yang menyebabkan beberapa permainan Atletico Bilbao kurang bagus. Secara pertandingan 11-11, AS Roma masih punya ada banyak kesempatan untuk pun diberi bolanya, tetapi ya lagi ada beberapa situasi yang menyebabkan AS Roma tidak berjalan secair itu. Walaupun secara tinggi tekanannya cukup intens. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika lu suka silahkan like video ini, subscribe pendapat Joseph. Jika ada kritik, saran, dan ide, tulis di komentar. Jika ada button kata silahkan klik link summary di deskripsi. Akhir kata, terima kasih.